Pemirsa, potensi pertumbuhan waskita karya sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham WSKT bersama Presiden Direktur PT Waskita Karya Tbk, Destiawan Suwarjono. Selamat pagi Pak Destiawan, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak, baik, Alhamdulillah. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga, dan ini kalau kita ingin berbicara soal kinerja waskita sepanjang tahun 2021 dan juga hak keberhasilan atau dana yang telah berhasil dikumpulkan begitu untuk rights issue, kita ingin tahu kinerja waskita terlebih dahulu begitu Pak. Seberapa sesuai target dan capaiannya seperti apa sepanjang 2021 yang sudah didapatkan oleh perseroan? Oke, baik Mbak Fakri, selamat pagi pemirsa. Jadi kalau diukur secara nominal memang waskita masih belum memberikan nilai positif ya, gitu, karena bebannya masih berat. Ya. Tapi secara target dalam program restrukturisasi waskita ini, kami merasa bahwa program itu telah berjalan dengan baik dan berjalan dengan sudah tercapai semua lah, ya. Kami mempunyai program di tahun 2021 ini adalah 8 stream penyihatan waskita. Ya. Nah, dari 8 stream ini sudah semua dilaksanakan. Ya. Yang pertama adalah MRE dengan 21 kreditur, kemudian investasi 4 ruas juga sudah berjalan, kemudian sudah terrealisasi, kemudian PMN, dan revisi juga terlaksana. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada para investor yang masih berminat untuk memiliki saham waskita. Nah, kemudian ada restrukturasi sana juga kita sudah lakukan semua. Hampir tuntas, tinggal 1 anak yang masih belum tuntas, dan mudah-mudahan di bulan 1 ini, tahun 2022 ini, kami bisa tuntaskan. Baik. Sehingga itu juga bagian dari penunjang itu. Kemudian transformasi juga sudah berjalan dan ini kontinu kami lakukan. Transformasi bisnis dan kemudian terkait dengan pengelolaan kisiki dan manajemen risiko. Oke, artinya sepanjang 2021 selain terus memperbaiki kinerja dari Waskita Karya, 8 stream restrukturisasi keuangan ini juga sudah sesuai target, sudah juga sesuai dengan di jalurnya begitu ya Pak ya, sudah dilakukan oleh Waskita ya Pak ya. Baik. Dan karena itu bukan bagian dari program ke depan. Ya, kalau itu tidak berjalan, ya tahun 2022 masih kami akan mengalami kesulitan. Jadi sekarang tinggal lari saja karena semuanya sudah terlaksana. Masuk PMN yang terakhir adalah PMN dan right issue. Baik, dan kita beranjak ke rights issue, dana yang sudah dicapai begitu. Mungkin dari target yang ingin didapatkan dari rights issue ini sekitar 11,96 triliun, tapi yang bisa diperoleh 9,44 triliun begitu ya Pak ya. Ini alokasinya akan seperti apa dalam jangka pendek begitu di 2022? Apa yang akan dilakukan oleh perseroan dalam waktu dekat ini? Jadi isu ini terjadi karena adanya penyertaan modal pemerintah yang sebesar 7,9 itu. Supaya komposisi saham tetap pemerintah 66% kurang lebih, kemudian publik 36%, tepatnya 35,096 ya. Nah, karena itulah dilakukan revisi. Tapi ya alhamdulillah kami dapatkan meskipun belum sesuai dengan rencana, sehingga saham publik menjadi terdilusi. Sekarang saham pemerintah naik menjadi 75% kurang lebih, dan saham publik 25%. Nah, penyertaan modal pemerintah ini seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, beberapa waktu yang lalu juga di berita 1, ini adalah untuk menyelesaikan 7 ruas tol. Ya, supaya ini mempercepat proses investasi yang akhirnya adalah mengurangi beban keuangan waskita. Nah, jadi aktivitas di lapangan sudah dilaksanakan, dan kemudian hasil dari right issue yang 1,5 ini kami pakai juga untuk modal kerja, jadi untuk mempercepat proyek-proyek di luar 7 ruas tersebut, supaya ini meningkatkan pendapatan waskita dan mengurangi beban bunga, karena dengan itu kan artinya kami tidak perlu modal kerja dari perbankan.
Iya, gitu. itu juga yang terpenting supaya image emiten infrastruktur yang beban hutangnya ini biasanya besar, ini bisa teratasi begitu ya Pak ya, dan waskita bisa lancar untuk apa namanya memperbaiki permasalahan seperti itu. Nah, untuk strategi bisnis di 2022 Pak Destiawan, selain 8 stream restrukturisasi keuangan, mungkin ada hal lain yang akan dilakukan oleh perseroan di 2022 ini? Ya, 2022 yang sebagian dari aktivitas kami ini nanti adalah melanjutkan program MRE, program penyihatan. Ya. Nah, di dalamnya itu ada divestasi. Jadi kalau tahun lalu kami hanya 4 ruas, tahun ini kami akan lakukan mudah-mudahan bisa mencapai 5 ruas, tapi target kami antara 4 dan 5 lah gitu. Karena ini program penting untuk memperbaiki cash flow. Karena ini beban bunganya menjadi tinggi dan tentunya akan terjadi dekonsolidasi untuk itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana peran waskita nanti di 2022 ini untuk tetap eksis di bisnis infrastruktur. Nah, alhamdulillah salah satu program kami di tahun ini adalah berpartisipasi dalam membangun Kota Nusantara, Ibu Kota Nusantara, gitu baik, ya. Kemarin sudah ditetapkan ini menjadi undang-undang. Undang-undangnya sudah ditetapkan, Pak. Baik. Ya, kontraktor senang ini karena pasti pemerintah segera melakukan tender untuk pembangunannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah selain divestasi dan tadi program IKN itu adalah ya infrastruktur, tentunya pemerintah masih concern ya untuk membangun infrastruktur itu, dan beberapa proyek juga sudah kami dapat, diantaranya waskita mendapat tugas ini langsung dari Menteri PUPR untuk menyiapkan sarana dalam rangka G20. KTT G20 di bulan Oktober nanti, waskita mendapat peran untuk memperbaiki jalan di Bali, ya dari bandara sampai ke tempat acara agenda summit tersebut. Terus kemudian salah satu adalah revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah, dan kami sudah melaksanakan program itu. Mudah-mudahan ini bisa sesuai target. Yang lainnya ya mudah-mudahan BUMN dan swasta pun juga terus meningkatkan ininya capexnya sehingga kami bisa berperan. Nah, satu lagi yang sedang juga kami persiapkan adalah tol di Kartaraja. Jadi waskita ditunjuk sebagai kontraktornya di tol Kartaraja di PIK 2. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa segera dimulai aktivitas. Baik. Gitu, Mbak. Baik, tahun baru banyak kontrak baru yang harus segera diselesaikan. Apalagi ini kita menunggu IKN juga begitu ya Pak ya. Ini adalah hal-hal baru juga yang mungkin banyak ditunggu-tunggu juga oleh sektor infrastruktur. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Destiawan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Waskita Karya Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 2012. Kita akan simak sejumlah data Waskita sebagaimana dilaporkan di Bursa Efek Indonesia. Iya, kembali ke Pak Destiawan Suwarjono. Pak Destiawan, kalau kita tadi melihat pergerakan saham dari WSKT begitu, ini terlepas dari mekanisme pasar dan terlihat juga dari kinerja yang sudah dilakukan, restrukturisasi keuangan yang sudah dilakukan begitu. Anda sendiri melihat pergerakan saham WSKT ini seperti apa, Pak? Apa komentar Anda, Pak? Iya, jadi mungkin
publik masih belum melihat apa sebetulnya yang terjadi di waskita sesungguhnya. Baik. Makanya di sini kami menyampaikan bahwa perubahan-perubahan telah dilakukan oleh waskita. Ya. Ya, tapi memang ini memerlukan waktu. Ya. Jadi saya berharap bahwa ini nanti akan menjadikan publik bahwa waskita berubah ke depan, gitu ya. Dan kemudian waskita akan mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan aktivitasnya. Jadi ke depan ini akan mengurangi beban pinjaman untuk modal kerja, karena waskita sudah mempunyai modal kerja dari PMN dan right issue. Tahun ini 2022 waskita akan mendapat tambahan lagi 3 triliun dari penyertaan modal negara, dan ini nanti kami juga akan tawarkan kepada publik untuk saham publiknya, sehingga komposisi saham pemerintah dan waskita bisa kembali, saham pemerintah dan publik bisa kembali seperti semula. Dan ini yang memicu waskita untuk terus meningkatkan kinerjanya ke depan. Ditambah lagi menantikan divestasi juga beberapa ruas tol yang sedang dalam proses begitu ya Pak ya. Semoga ini bisa tentunya kalau mengundang appetite dari para pelaku pasar lagi terhadap PSKT. Iya, jadi ini kalau target kami di tahun ini, kami optimis lah untuk bisa mendivestasi 4 ruas, karena ini sebagian yang ada 100% operasi, dan ini tentu akan mengurangi beban keuangan waskita cukup besar. Gitu. Baik. Baik, kita masih punya satu segmen, Pak Destiawan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya usai News Update. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai News Update sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Dialog Corporate Action pemirsa, masih bersama Presiden Direktur PT Waskita Karya Tbk, Bapak Destiawan Suwarjono. Pak Destiawan, yang menarik tadi di segmen awal dikatakan ini IKN juga menjadi hawa baru atau nafas baru juga nanti untuk Waskita Karya, lalu banyak kontrak-kontrak baru di tahun yang baru ini. Kira-kira kalau kita berbicara soal target kontrak baru tahun ini, berapa kisaran yang nantinya akan didapatkan oleh Waskita Karya sendiri, dan sudah seperti apa perjalanan dari perjalanan dari kontrak-kontrak baru ini sejauh ini, Pak? Ya, jadi target kontrak baru di tahun 2022 ini bisa dibagi dalam 3 segmen ya. Jadi segmen pertama adalah proyek-proyek konvensional, proyek-proyek infrastruktur dan APBN. Yang biasanya ini adalah PUPR, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah BUMN. Ini adalah segmen kontrak kita dan juga di sana dan juga swasta. Yang kedua adalah proyek IKN. Jadi karena ini dengar-dengar lah, pemerintah mempunyai target yang besar atas selesainya proyek ibu kota baru ini. Jadi artinya mudah-mudahan ini anggarannya juga besar karena waktunya yang pendek. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan waskita ke overseas dengan beberapa penjajakan di negara-negara Afrika, yang ini juga kami lakukan, tidak waskita sendiri, kami juga nanti akan bekerja sama dengan perusahaan asing ya, khususnya dari Asia, dari Turki untuk masuk ke sana, sehingga kita punya partner. Nah, kemudian target nilai total kami ya estimasi antara 25 sampai 30 triliun tahun ini untuk kontrak baru. Mudah-mudahan ini bisa kami peroleh, karena beberapa di awal tahun seperti tadi saya sampaikan adalah kontrak baru di jalan tol PIK 2 ini sebagai langkah awal kita untuk masuk. Kemudian yang kedua, penugasan tadi dalam rangka G20 ini juga sebagai entry point, kita diberikan tugas khusus dan tugas langsung, dan kami sudah langsung beraktivitas untuk itu. Nah, ini sebagai langkah awal bulan Januari, kemudian ada modal juga dari right issue. Nah, ini akan mendorong waskita untuk mempercepat roda waskita untuk perbaikan. Gitu ya, Baik. Nah, ini sudah ada gambaran pendapatan dan laba untuk 2022 yang akan ditarget. Seperti apa gambarannya, Pak Destiawan? Ya, jadi memang sesuai dengan planning jangka menengah dan juga kesepakatan dengan para kreditur, waskita itu akan positif di tahun 2023. Baik. Ya.
Jadi tahun ini masih menanggung beban keuangan yang masih besar. Tapi dengan adanya tadi program-program pemerintah yang di luar rencana rutinnya, mudah-mudahan ini bisa mendorong waskita untuk bisa meningkatkan pendapatan, dan tentunya ini juga akan mengenerate dari laba perusahaan. Ya, mudah-mudahan tahun 2022 ini adalah tahun berkah buat waskita, Pak. Gitu. Oke, baik. Dan modal untuk berlarinya sudah ada di tangan, tinggal realisasinya akan seperti apa. Semoga ada percepatan juga begitu ya Pak ya. Capex untuk yang ditargetkan juga Pak untuk 2022, dan alokasinya juga diperolehannya dari mana saja begitu yang didapatkan oleh perseroan. Ya, jadi capex kami memang tidak besar, jadi kurang lebih 10 triliun lah. Tapi yang utama capex ini adalah dari penyertaan modal negara tadi untuk menyelesaikan ruas-ruas tol. Tapi ada beberapa anak seperti waskita infrastruktur, kemudian waskita realty, mereka juga terus ada capex untuk juga menyelesaikan program-programnya. Seperti waskita realty ini kan masih punya kewajiban untuk menyelesaikan kawasan-kawasan yang sudah dikembangkan dengan pola yang inilah yang tidak konservatif lah maksudnya. Jadi yang itu sambil menunggu kondisi bagaimana kebutuhan akan perumahan ini nanti meningkat di tahun-tahun depan. Kemudian yang lainnya adalah ya kembali lagi tadi, capex untuk menyelesaikan ruas tol itu yang penting, karena supaya ini bisa membantu cash flow waskita. Baik, mengurangi juga beban dari perusahaan supaya itu kembali lagi berlarinya bisa lebih kencang lagi di 2022. Baik, terakhir bagaimana Anda mewakili perseroan juga ini meyakinkan pasar supaya itu tadi masih melihat emiten dari infrastruktur khususnya WSKT ini masih menjanjikan, karena 2023 ini prospeknya akan lebih cerah lagi untuk waskita karya begitu, karena sekarang adalah waktunya untuk terus bergerak untuk perbaikan. Seperti apa Pak? Ya Mbak, jadi 8 strategi penyehatan tadi itu salah satunya adalah transformasi GCG dan risiko. Jadi pengelolaan manajemen di perusahaan, jadi kami tingkatkan terus supaya ini juga kami ingin menunjukkan bahwa kami ingin melakukan perbaikan. Jadi permasalahan yang ada saat ini adalah masa lalu gitu ya. Yang ini harus kita rubah. Jadi perubahannya ini bukan hanya sekedar merubah, tapi kita harus membalik gitu ya, bahwa kita ke depan secara GCG waskita jauh lebih baik, dan kami juga tempatkan ada direktur risiko yang terus mengantisipasi proyek-proyek dan dengan risikonya, sehingga kita ke depan tidak lagi masuk ke dalam lingkaran proyek-proyek yang memang kita tidak mampu untuk melaksanakan. Jadi semua dimitigasi dengan baik supaya waskita ini menjadi perusahaan yang sustain di bidang konstruksi. Jadi ini yang ingin saya tekankan. Baik, terima kasih Pak Destiawan Suharjono untuk waktunya Pak bergabung bersama kami di Corporate Action. Sehat, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Cakri, salam sehat buat kita semua, dan mudah-mudahan pandemi ini juga bisa segera selesai dan bisnis menjadi lebih baik di tahun-tahun depan. Baik, terima kasih Pak. Ya, pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lain usai jeda. Tetaplah bersama kami.